Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya dan yakin bahwa kasih dan karya Tuhan sampai pada saat ini melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita selalu bersukacita di setiap kehidupan kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk saling memberikan salam dan juga senyum yang terbaik di kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Kita juga dalam masa-masa memperingati hari kemerdekaan negara kita dan juga kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian Mengenalmu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. kami bersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami dapat memuji, menyembah, meninggikan akan nama Tuhan dan berdengar-dengaran lewat sabda-Mu di pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya dan perjamuan kudus pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta, langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita terus tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan beri di dalam kehidupan setiap kita hari lepas sehari. Mari kita mengucap syukur di mana hidup kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Setiap kita disucikan dan dikuduskan, Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yaitu hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan dengan melakukan cara hidup yang baik, yang memuliakan akan nama Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan secara pribadi, di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal akan Kristus, maupun juga sebagai warga negara di tempat ini. Dengan demikian kita dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang secara khusus yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus, sehingga lewat perbuatan baik yang kita lakukan, mereka memuliakan akan nama Allah. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati. Kita sebagai manusia terkadang kita mengalami
titik paling terendah ya Bapak Ibu, di saat kita diuji oleh kehidupan yang mungkin begitu berat, meskipun itu kecil atau besar, kita jangan sampai lupa untuk selalu bersandar pada Tuhan Yesus. Terkadang kita sebagai manusia, secara manusiawi kita mengalami mengeluh, resah, apakah kita mampu untuk menyelesaikan segala kehidupan dari cobaan-cobaan yang kita alami. Kita sebagai manusia tidak luput dari kelemahan ya Bapak Ibu. Tapi kita selalu mengucap syukur, bersuka cita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena sampai pada saat ini kita selalu mengalami kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan, mari kita pergunaan kemerdekaan itu dengan kita selalu bersandar pada Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan yang selalu memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. PPR 1 nomor 81, bersandar padanya yang kekal. Kita pujikan semua baik. Dan bahagia bersandar padanya yang kekal. Berkat yang besar diberi olehnya, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Betapa indah beserta Bapa, bersandar padanya yang kekal. Hatiku kini bersukaria, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersandar padanya yang kekal. Hatiku aman, Tuhan mengantar. Bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepada padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan dibawakan oleh perwakilan dari Komisi Pria. Kita selalu mengandalkan Tuhan setiap kehidupan kita. Waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Mari kita selalu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Karena setiap kehidupan kita jalani, hari berganti hari Tuhan selalu mengiringi kita, melihara kehidupan kita dengan kesempurnaan yang Tuhan miliki. Kita akan sambut doa-doa kita dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan.
pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan dan ku percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Kita undang dari Komisi Pria, petugas berjemaat. Tuhan pemulihku, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sepanjang malam hingga pagi hari ini atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami kembali ada sampai hari ini juga karena berkat Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan bersama-sama kami dengan sidang jemaat Tuhan di tempat ini, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu iman kami disegarkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu mendapatkan lawatan dan menikmati akan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan bersama-sama pagi hari ini kami pun menyerahkan bagi saudara-saudara kami, sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan tahu akan keberadaan mereka masing-masing. Pagi hari ini kami menyerahkan bagi setiap saudara-saudara kami yang bergumul dengan segala masalah dan persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami pun percaya bahwa Tuhan juga akan melawat mereka. Pagi hari ini kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, bahkan mereka yang sudah sekian lama. Mereka mengalami sakit, baik untuk Bapak Rudi, juga untuk Pak Yanto, Mbak Uning, juga untuk Pak Liston,
juga untuk proses pemulihan bagi Ibu Yuli, Ibu Ambarita. Pagi hari ini kami dengan sehati memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau sendiri Bapa yang memberikan pertolongan kepada setiap saudara-saudara kami ini. Karena mereka juga membutuhkan akan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Mereka tetap rindu untuk tetap setia kepada Tuhan. Biarlah iman mereka tetap kuat dan kokoh dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kehidupannya senantiasa tetap mengandalkan Tuhan. Hidup mereka tetap bersandar hanya kepada Tuhan, Sang sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Itu juga kami menyerahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah perekonomian, masalah hubungan dengan keluarga, masalah pendidikan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan sedang jemaat Tuhan memiliki persoalan yang berbeda-beda. Kami tahu bahwa kami punya Allah yang senantiasa akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini juga kami menyerahkan atas gereja kami. Kami bersyukur atas perjalanan gereja kami, sehingga kami juga boleh bersama-sama membangun kehidupan jemaat Tuhan dalam kebersamaan kami. Dan saat hari ini pun kami percaya Tuhan akan pakai setiap majelis, pengurus, dan setiap komisi. Biarlah Engkau sudah akan memakai kami di dalam melayani. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang membukakan hati kami, karena kami rindu melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami rindu melayani Tuhan karena kami ingin memuliakan nama Tuhan. Tujuan kami melayani Tuhan karena kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap program yang boleh disanangkan majelis bersama dengan departemen dan komisi. Biarlah Engkau sendiri juga akan menuntun setiap kami. Biarlah kami juga boleh mewujudkan visi dan misi kami di tahun kedua ini. Biarlah segala sesuatunya boleh dapat kami kerjakan dengan kesungguhan hati kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dan saat pagi hari ini juga kami menyerahkan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk pemimpin yang Tuhan sudah pilihkan kepada kami, Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan melanjutkan pemerintahan kami 5 tahun ke depan. Kami pun percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah salah ketika memilih setiap orang-orang yang Tuhan percaya untuk mengemban tugas tanggung jawab dalam memimpin bangsa ini. Kami juga menyerahkan setiap rencana-rencana program kerja yang akan dilakukan nanti juga, kiranya Engkau juga akan pimpin mereka. Biarlah pemimpin bangsa kami boleh mendapatkan hikmat yang datang dari Tuhan. Mereka memimpin dengan hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami serahkan untuk pemilihan pemerintahan daerah dan pilkada yang akan dilakukan serentak pada tahun ini juga Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati, kami percaya Tuhan juga akan memilihkan kepada kami pemimpin yang sungguh memperhatikan akan kehidupan masyarakat yang ada di kota kami, terkhusus di Jawa Tengah ini. Biarlah mereka juga menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh memperhatikan, mensejahterakan bagi setiap rakyat di Kabupaten Jepara maupun khususnya di lingkungan Jawa Tengah ini. Kami serahkan kepada Tuhan, segala sesuatunya kami percaya Tuhan juga yang akan menuntun setiap pemimpin daerah yang saat ini boleh berjalan. Biarlah Engkau sendiri juga yang akan memberikan hikmat kepada setiap para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk PAUD dan TK Ester. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan atas TK dan Ester, TK dan PAUD Ester ini, dan yayasan yang boleh kami miliki boleh ada sampai hari ini juga karena berkat Tuhan. Terima kasih kalau Engkau juga memakai setiap guru-guru, orang tua murid yang boleh mempercayakan pada anak-anak didik mereka untuk dididik dari dalam TK dan PAUD Ester ini. Biarlah mereka, anak-anak kami pun boleh mendapatkan
kehidupan kerohanian yang baik, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh iman mereka, dan kami percaya menjadi anak-anak yang sungguh memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap pengurus, baik dari yayasan dan guru dan setiap wali murid. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami menyerahkan akan jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kami boleh mendapatkan lawatan dari Tuhan. Kami rindu ketika kami pulang dari tempat ini, iman kami disegarkan oleh Tuhan. Kami serahkan atas ibadah kami pagi hari ini, dan sepenuhnya kami percaya Tuhan yang akan memimpin jalannya ibadah ini. Berkati untuk setiap anak-anakku yang bertugas pada pagi hari ini. Berkat Tuhan turun atas mereka. Itu juga dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Utari yang boleh melayani kami, akan menaburkan benih kebenaran firman Tuhan dan sekaligus melayani akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami juga disiapkan oleh Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan, dan nantinya juga akan ada sakramen perjamuan kudus. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita benar-benar mempersiapkan iman kita. Kita mengenang pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita dimerdekakan dari dosa, mari kita menjadi pejuang-pejuang iman di tengah-tengah pelayanan yang kita hadapi. Meskipun kita mengalami sibuk baik dalam kehidupan, dalam pelayanan, kita tidak boleh mengeluh Bapak Ibu. Kita enjoy dan nikmati saja, karena Tuhan lebih tahu kehidupan yang kita jalani. Berkat-berkat Tuhan sudah sediakan bagi kita semua di tempat ini. Mari kita sambut firman Tuhan, kita menjadi pejuang iman yang selalu tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, dalam Roh Kudus yang tinggal di hati kami, hanya kekuatan firman dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh hidup di tengah-tengah zaman yang sulit. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Layakkan setiap kami baik hamba-Mu maupun sidang jemaat untuk dapat mengerti isi hati Tuhan dan menghidupinya di dalam kehidupan kami sesehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Silakan duduk. Bu Yuli yang terus dipulihkan oleh Tuhan, selamat beribadah. Kita mengucap syukur akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita, secara khusus saudara-saudari kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini di kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat benih kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, maka ia sudah dimerdekakan dari belenggu dosa
dan kita menjadi orang-orang yang merdeka secara rohani, bebas dari kuk perhambaan dosa yang mengikat akan umat manusia. Maut atau kuasa maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan setiap kita, karena kita sudah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Nah, ini harus benar-benar kita fahami dan terus-menerus kita akan mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus bukan lagi menjadi hamba dosa. Sehingga kita tidak bisa berkata bahwa saya kok sulit terbebas, terlepas dari ikatan kebiasaan buruk yang mengikat saya. Kenapa kita diingatkan bahwa kita sudah dibebaskan dan sudah dimerdekakan? Karena kalau kita merasa bahwa kita sulit, itu bukan karena hal-hal yang buruk itu mengikat kita, mencengkeram kita, sehingga kita tidak bisa lepas. Karena sekali lagi Tuhan sudah melepaskan itu. Yang terjadi adalah karena kita sendiri tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk lepas, untuk bebas dari hal-hal yang buruk. Keinginan daging kitalah yang masih menguasai diri kita. Kalau kita benar-benar di dalam Kristus, maka kita akan dimampukan, disanggupkan untuk terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan setiap kita. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka surat 1 Petrus pasal 2 mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah situasi di mana bukan semakin baik kalau kita melihat, tetapi kejahatan semakin merebak. Orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan ada di sekitar dan sekeliling kita. Lalu bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah zaman, situasi keadaan yang tidak mendukung akan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan agar kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang sifatnya kedagingan. Di dalam Alkitab yang kita punya, di dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan dengan menahan diri. Kalau menjauhkan diri, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mungkin akan mengalami kesulitan karena memang di sekitar kita ada banyak hal yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ada kalanya kita bisa menghindari, tapi ada kalanya kita harus menghadapinya. Satu contoh, kalau misalnya kita menjauhi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bersifat kedagingan,
Misalnya kita tahu bahwa kalau orang pergi ke diskotik, kecenderungannya orang banyak melakukan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu kita sebisa mungkin kalau ada janjian dengan orang lain tidak di tempat sana. Kita menjauhi tempat itu. Kalau kita tahu ada pribadi-pribadi yang karakternya tidak baik, sementara kita sendiri belum kuat, belum kokoh, maka kita bisa menjauhi lingkungan itu agar tidak mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau punya teman-teman suka main judi misalnya, sementara kita belum bisa mengekang hati kita, daripada di sana ikut mungkin kita hanya aku pengen lihat saja. Tapi kemudian kita bisa terpengaruh, masuk di dalamnya, tertarik di dalamnya dan kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu untuk menghindarinya, lebih baik saya untuk sementara waktu tidak bermain, tidak berkumpul, menjauhi mereka. Tetapi bagaimana jikalau itu tiba-tiba ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Dan kita tidak bisa menjauhi akan hal-hal yang demikian. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, di dalam bahasa aslinya memiliki makna yang lebih dekat, yaitu menahan diri. Satu contoh, ketika kita berada bersama-sama dengan keluarga di rumah, mungkin kita sedang serius menyelesaikan pekerjaan kita atau sedang melakukan sesuatu. Kemudian anak kita apakah sengaja atau tidak sengaja mengganggu pekerjaan kita sehingga mungkin menumpahkan minuman di kertas, di mana kertas itu sangat penting bagi kita karena kita akan misalnya memberikan laporan, data-data itu penting. Sehingga kertas yang kita punya basah dan tidak bisa terbaca. Maka kecenderungan kita apalagi ketika kita sedang capek secara fisik, pikiran kita juga sedang suntuk mungkin karena ada banyak hal yang harus diselesaikan. Kecenderungan hati kita adalah kemudian mudah marah, tidak sabar, emosian. Ketika kita diperhadapkan hal-hal yang demikian, maka kita diajak untuk menahan diri. Ketika hendak mengeluarkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti hati anak-anak kita, maka dalam hitungan detik kita mencoba menahan diri, menata hati, lalu berkata, "Nak, lain kali lebih hati-hati. Karena kertas ini sangat penting dan harus dikerjakan, diselesaikan data-data yang ada." Bukan keluar caci makian di dalam mulut kita. Ketika kita sedang tergesa-gesa karena mungkin jamnya sudah mepet, kita naik mobil atau kita mengendarai sepeda motor. Kita mengejar waktu. Meskipun kita tetap hati-hati menjaga keadaan yang ada dengan mengendarai dengan baik. Lalu ada orang lain yang dengan sembrononya mungkin akan menyerempet sepeda motor atau mobil kita. Secara manusiawi kadang-kadang emosi mulai muncul dan
kata-kata mungkin kasar akan keluar, meskipun ketika kata-kata itu keluar, orang yang melakukan tindakan tidak benar sudah jauh. Mereka tidak akan mendengar apa yang kita umpatkan. Tetapi disitulah kita diajak untuk menahan diri, belajar sabar. Toh ketika kita menyampaikan kata-kata umpatan emosi yang keluar di dalam diri kita, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Orang yang melakukannya pun sudah melaju kencang dan justru akan menjadi batu sandungan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin sedang bersama-sama dengan kita naik kendaraan atau naik mobil. Betapa pentingnya orang-orang hidup yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita diajak untuk menahan diri jikalau kita ingin melakukan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Hal-hal kedagingan itu seperti apa? Diberikan beberapa contoh di dalamnya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih ada yang lainnya. Hal-hal yang bersifat menyenangkan kedagingan kita yang sifatnya sementara, dan itu pasti berlawanan dengan keinginan roh kita di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita bisa menahan diri kita? Tidak ada cara dan jalan lain ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena orang yang lahir baru di dalam Tuhan, maka kita diajak untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir di pasal 2 ayat yang kedua, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bagaimana di dalam kehidupan setiap kita senantiasa merasa haus dan lapar akan kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Mendapatkan asupan makanan yang benar, sehingga itu akan membawa pertumbuhan kerohanian kita di dalam Tuhan. Kita pasti bisa melakukannya karena kita tidak sedang melakukan dan mengerjakan dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi ketika kita meminta pertolongan kepada Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk dapat menahan diri, mengendalikan diri kita sehingga tidak terjerat atau tergoda kepada keinginan-keinginan daging yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Orang yang dimerdekakan di dalam Kristus tidak hanya menahan, artinya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kedagingan yang bisa membawa kita ke dalam dosa
Atau LAI mengatakan menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat kedagingan. Tidak hanya satu tahap, satu langkah itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk memiliki cara hidup yang baik. Progresnya semakin lebih baik lagi. Perilaku kita, sikap kita, tingkah laku kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang terpuji. Lewat perkataan-perkataan yang benar, yang jujur dalam setiap langkah kehidupan kita. Di mana itu semua didasari dengan rasa kasih dan kepedulian terhadap sesama. Dan tentunya yang memotivasi kita adalah kasih kepada Kristus. Mengapa kita harus berbuat baik? Berulang kali kita diingatkan bukan dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, maka keselamatan itu sudah Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Tetapi mengapa kita terus dianjurkan untuk melakukan kehidupan-kehidupan yang baik, kehidupan-kehidupan yang benar di sekeliling kita? Kalau dalam konteks teks yang kita baca, disebutkan mereka sebagai perantau, sebagai pendatang di satu tempat, di satu wilayah di mana mereka belum mengenal akan Kristus. Dan ketika mereka hendak mencari-cari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya untuk menjatuhkan, maka itu dapat membungkam mereka ketika mereka melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Ketika kita hidup di situasi, di suasana, di mana situasi dan kondisi tidak mendukung untuk pertumbuhan iman kita. Bahkan mungkin orang ingin menjatuhkan kita karena kita percaya dan beriman kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau orang ingin menjatuhkan kita, maka ia pasti akan mengamat-amati. Ia akan melihat kita secara lebih cermat, tidak serampangan. Mencoba melihat di mana titik kelemahan kita yang bisa digunakan untuk menjerat kita, untuk menjatuhkan kita, sehingga di hadapan mereka, kita ini adalah orang yang tidak baik atau orang yang jahat. Tetapi itulah satu kesempatan di mana ketika mereka sedang menyoroti kita, sedang melihat kita, sedang mengamat-amati kita. Itu berarti mereka meluangkan waktu sengaja melihat kehidupan kita. Dan ketika mereka melihat cerminan kehidupan setiap kita, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang benar, yang jujur, yang berkenan kepada Allah. Perilaku-perilaku kita adalah perilaku-perilaku yang baik, yang murah hati, yang suka menolong, sabar, di mana buah-buah roh itu muncul di dalam kehidupan setiap kita sebagai bentuk dari
orang-orang yang beriman, yang bertumbuh di dalam Tuhan dan hidupnya menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Ketika justru yang dilihat oleh mereka adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka justru disitulah orang akan melihat dan mata jasmani serta rohaninya akan dicelikkan. Bahwa ternyata prediksi mereka, usaha mereka sia-sia. Bahkan sedikit demi sedikit kita menggarami mereka, menjadi terang bagi mereka. Bagaimana hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengan demikian, maka kita sudah mewartakan kasih Kristus. Dengan demikian, kita sudah membantu baik orang tersebut maupun pekerjaan Allah semakin lebih dipermudah dengan sikap, perilaku, tutur kata yang benar dan jujur yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memang bukan perkara yang mudah ketika kita melihat situasi suasana yang tidak mendukung. Kecenderungan hati kita mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi bagaimana kita mengubah sesuatu yang negatif di sekitar kita, tetapi kita respon dengan sesuatu yang positif. Karena itu sebenarnya kita sedang belajar dan membangun diri sendiri, menolong diri sendiri, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa karena perbuatan-perbuatan dari orang lain yang menjadi pemicu dan pendorong kita untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu betapa pentingnya bagian yang pertama tidak bisa dipisahkan dari bagian yang kedua, yaitu menahan diri dan tetap melakukan sesuatu yang baik, cara hidup yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, bagaimanakah kita orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, yang sudah dikuduskan dan disucikan oleh Kristus lewat kematian dan pengorbanannya di kayu salib. Karena kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan oleh yang lainnya. Maka yang ketiga, kita juga diajak untuk tunduk kepada pemerintah atau kepada pemimpin. Sebagai bagian dari masyarakat atau sebagai bagian dari lingkungan di mana kita berorganisasi atau kita bekerja di mana ada struktur di dalamnya. Ada orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin. Kalau itu di dalam organisasi, apakah gereja, apakah masyarakat, apakah itu di kantor pekerjaan kita, ataupun di dalam pemerintahan. Karena dasarnya mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyelenggarakan pemerintahan atau instansi tertentu. Ketika ia dipilih menjadi pemimpin, maka itu seizin daripada Tuhan. Maka kita harus menghormati, kita harus tunduk kepada pemerintahan atau pimpinan yang ada. Meskipun mungkin secara intelektual kita lebih tinggi, pengetahuan kita mungkin lebih luas dibandingkan orang yang memimpin kita.
Secara finansial kita lebih dibandingkan dengan mereka. Tetapi mari kita belajar sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Kita belajar menempatkan seseorang sesuai dengan porsi dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Menempatkan mereka sebagaimana mestinya. Itulah sebagai bentuk kita menghargai, menghormati orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Meskipun mungkin kita punya kuasa, punya otoritas yang lebih besar, tetapi bagaimana dalam tanda petik kita memanusiakan manusia. Kaitannya menghormati, menghargai mereka yang ditetapkan baik secara organisasi ataupun kelembagaan. Maka kita tetap harus menempatkan mereka sebagaimana mestinya. Jangan justru firman Tuhan katakan kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan beri, kebebasan yang Tuhan beri untuk menyelubungi, untuk menutupi akan kejahatan-kejahatan kita. Memanfaatkan apa yang Tuhan beri dan anugerahkan untuk kepentingan-kepentingan dan untuk kesukaan atas setiap kita. Karena punya otoritas, punya kuasa, lalu menggunakan sesuka hati mereka sendiri. Tetapi mari kita belajar untuk menghormati, menghargai, tunduk kepada pimpinan siapapun mereka yang dipercaya di dalam lembaga-lembaga yang ada. Mengapa semua itu harus kita lakukan? Di bagian perikop yang kita renungkan bersama-sama, karena kita sedang diajak bersama-sama bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah. Jadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, maka kita diajak bersama-sama bagaimana kita hidup sebagai seorang hamba Allah. Itu berarti kita melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Agar lewat apa yang kita kerjakan, maka sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup sebagai hamba Allah lalu dipertegas kembali, diulang kembali secara singkat di ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Lebih detail, lebih jelas di ayat 17 dalam perikop bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah dituliskan. Sulit? Iya. Susah? Iya. Tetapi sekali lagi ketika ada kemauan di dalam diri kita, maka kita akan sanggup untuk melakukannya karena sekali lagi di dalam diri kita orang-orang yang percaya kepada Kristus ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan izinkan Roh Kudus bekerja secara leluasa
memimpin seluruh hidup kita. Maka kita akan disanggupkan, semakin hari kita akan mengalami semakin perubahan hidup. Bukan semakin kaya, bukan semakin cantik, bukan semakin pandai. Kalaupun itu Tuhan berikan, itu bonus yang Tuhan beri. Tetapi yang pasti adalah kehidupan kerohanian kita akan tertata semakin baik. Kehidupan spiritual kita akan menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Hati kita semakin serupa seperti Kristus. Sehingga kalau melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, maka di dalam hati kita ada satu kerinduan dan tidak hanya berhenti atas kerinduan, tetapi juga ada tindakan untuk kembali meluruskan hal-hal yang tidak benar. Untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Akan ada muncul dorongan yang kuat ketika kita mencoba menahannya. Maka kita tidak akan sanggup. Karena roh Tuhan yang kita izinkan bekerja secara leluasa. Sebaliknya, ketika yang memberi dorongan kepada kita adalah hal-hal keinginan kedagingan kita, maka kita akan disanggupkan untuk menahan diri, untuk menjauhinya di dalam kehidupan kita. Karena ada roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Biarlah lewat firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong setiap kita. Betapa kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita mulai menata kembali. Sudahkah hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan? Melakukan hal-hal yang baik. Kita dapat mengendalikan hati diri kita dan dapat hidup menjadi saluran berkat di tengah-tengah masyarakat yang Tuhan tempatkan atas kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kembali mengingatkan kami. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka hidup kami disucikan, dikuduskan. Kami dibebaskan dari kuasa-kuasa dosa yang membelenggu kami. Bahkan lebih daripada itu, di dalam kami menjalani hidup ini, kami dimampukan untuk menjauhkan atau menahan diri terhadap hal-hal yang membawa kepada kami jauh daripada Tuhan. Kami disanggupkan memiliki cara hidup yang baik yang dapat memuliakan Tuhan. Apakah di tengah-tengah kehidupan masyarakat ataupun di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi. Sehingga orang melihat kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus penuhi hati seluruh sidang jemaat di tempat ini. Agar kami dimampukan tunduk taat kepada otoritas Roh Kudus. Memberikan kebebasan keluasaan, bekerja atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami disanggupkan hidup di tengah tantangan-tantangan zaman yang berat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan jika sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus di pagi hari ini, Tuhan juga menolong setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berfirman demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sakramen perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah dibaptis
dan sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya kepada pemeliharaan ilahi. Datanglah, ambillah dalam perjamuan Tuhan dengan iman melalui persekutuan tubuh Kristus dan darah Kristus dengan mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menghampiri meja perjamuan, mari kita akan mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mohon pengampunannya, sehingga ketika pengampunan Tuhan beri dan lepaskan atas setiap kita diperkenan untuk memasuki meja perjamuan yang diberkati oleh Tuhan. Inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Kami merendahkan hati kami di bawah kaki Kristus. Sebelum kami menghampiri meja perjamuan Tuhan, kami datang dengan membawa segala pergumulan batin kami. Betapa kami menyadari bahwa kami ini orang berdosa di hadapan Tuhan dan sesama kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni setiap kami. Layakkan kami menghampiri meja perjamuan-Mu di pagi hari ini. Melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Amin. Silakan duduk. Saya undang petugas maju ke depan. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan anggur dan juga roti yang ada di depan kita. Allah yang Maha Kasih, berkatilah roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Selagi kami mengenang penderitaan Kristus,
kami menerima kehidupan Kristus. Kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran kami. Hidup Kristus menjadi hidup kami. Dan kasih Kristus menjadi kasih kami. Layakkanlah setiap kami pagi hari ini untuk makan dan minum bersama. Serta layakkanlah hamba-Mu untuk menerimakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami menyerahkan roti dan anggur ini. Amin. Layanilah mereka di dalam kasih. Layanilah mereka di dalam kasih Kristus. Layanilah mereka di dalam kasih Kristus. Layanilah mereka di dalam kasih Kristus. Adakah Bapak Ibu yang ikut perjamuan tapi belum mendapatkan anggur dan hosti? Sudah semua dapat dipersiapkan. Pada waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali. Mari kita angkat hosti kita
Mari kita makan sambil mengenang akan penderitaan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur kita. Ketika kita minum, kita mengenang akan pengorbanan Kristus. Terimalah Dia di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini, karena setiap kami, baik yang mengikuti perjamuan maupun yang belum, kami diteguhkan di dalam Tuhan. Kami percaya lewat perjamuan kudus di pagi hari ini, kami akan mendapatkan kesegaran tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam Kristus. Sehingga setiap kami disanggupkan menapaki hari-hari ke depan, karena Kristus yang menyanggupkan kami. Terima kasih untuk pengampunan dan penebusan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Demikian juga terima kasih dalam perjalanan peziarahan hidup yang masih harus kami jalani. Ada Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kami, memberi kekuatan, kesembuhan, pemulihan, kesegaran terhadap tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Amin. Puji syukur di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah menikmati ibadah sakramen perjamuan kudus. Mari kita selalu tetap setia Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, karena di dalam tubuh kita mengalir pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hidup berdampingan, kita boleh saling menghormati, menjaga sikap, dan saling menghargai satu sama lain. Karena itulah yang Tuhan mau, kita selalu berbuat baik di kehidupan kita dan menjadi berkat bagi sesama. Kita akan ambil bagian dalam persembahan, kita akan persembahkan persembahan untuk pelayanan di gereja ini. Dan tadi di Warta Jemaat sudah disampaikan, selain ada satu kantong persembahan untuk kas gereja, ada kotak persembahan yang sudah disediakan untuk pembangunan penambahan ruang sekolah minggu, kantor, dan kamar tamu. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat pelayanan untuk gereja di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan juga untuk petugas kolektan bisa maju ke depan.
Satu ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh menikmati sakramen perjamuan kudus, di mana kami boleh mengenang pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu kami terselamatkan dari dosa Tuhan. Sehingga pada saat ini kami juga boleh ambil bagian dalam persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya persembahan yang boleh kami persembahkan ini boleh berkembang dan bertumbuh Tuhan di dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu bimbing kami Tuhan, memelihara kami di kehidupan kami dengan menguatkan selalu iman kami Tuhan, hikmat sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang selalu tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menguduskan persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk masukkan amplop yang sudah dibagikan. Semoga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan hidup yang luar biasa di dalam kesempurnaannya. Tuhan menjadikan kita garam dan terang dunia. Mari kita selalu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, karena Tuhan selalu menggenapi setiap rencana yang terbaik. Dan tidak ada rencana yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita selalu percaya bahwa kemuliaan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Kita akan untuk ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mengujikan Tuhan inilah hidupku.
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang, jadikan Kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bangkit Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. genapi seluruh rencana-Mu Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Pagi hari ini kami juga mohon berkat Tuhan di pekan ini. Ibu Yuhana Ngatmiati atau Bu Jono berulang tahun. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu, Tuhan memberkati di usia senior, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati hamba-Mu. Semakin berhikmat, menjadi teladan bagi keluarga besar yang dikasihi dan mengasihi. Kami menyerahkan kesehatan hamba-Mu ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengiring akan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah dan perjamuan kudus yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke dalam kehidupan kami sesehari, kami mohon berkat Tuhan menyertai kami, sehingga kami disanggupkan memiliki kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai Maranatha. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.